Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Sebelum pengajian Ahad pagi dimulai, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Urutannya, yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang ketiga membaca surah Al-Baqarah ayat 175 sampai 176. Bagi Bapak Ibu yang membawa Al-Quran atau di dalam HP-nya ada aplikasi, dimohon dibuka terlebih dahulu. Sampun dengan Bapak Ibu, saya ketemu lagi. Saya membaca, Bapak Ibu mohon menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari godaan syaitan. Ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ulaika, mereka itulah alladzina ishtarawud dhalalah, orang-orang yang mereka membeli kesesatan. Bila huda, dengan petunjuk. Wal adzaban, dan membeli azab. Bil maghfirah, dengan ampunan. Fama asbarahum, maka alangkah beraninya mereka. Alan tentang api neraka. Zalika, yang demikian itu. Bi'anallah, karena Allah. Nazzalal kitab, telah menurunkan
haqq, dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham fil kitabi, tentang kebenaran kitab Allah itu, la fi shiqaqin ba'id, mereka dalam perselisihan yang jauh. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Muharram Ustaz Budi Santoso saking Kota Semarang ingkang satu kecamatan. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Karamojo miwah saged jamaah rahimahumullah. Semoga sami sarengan puji syukur konjuk dhateng ngarsa Gusti Allah Pangeran Panguriping saged awit sekatan rahmat ingkang minta kangge sagung umat. Mugi-mugi berkah ayu lan sampurna. Surat kesalam ketancen mentahna datang pustakaning bawana usaha sagung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sahabat mewah sagung nampi rahmat ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kasih kehormatan Anganturi Allah subhanahu wa ta'ala, silaturahim kanthi hajat pengajian Ahad pagi Masjid Besar Al-Falah Karamojo tanggal 12 Juli 2021 Kabupaten. Monggo murakan beberkati kita mau basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ing salajengipun semoga sarengan kita menjangkitakan babaran pengawasan ingkang badhe dipunaturaken dening Ustaz Al-Muharram Budi Santoso. Kepada Ustaz Budi Abdul Qadir Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karamojo serta jajaran ingkang tansah kula hormati, Takmir Masjid Al-Falah Karangmojo yang kami hormati Bapak
asrep menika kita tansah muji syukur alhamdulillah dhateng Allah Subhanahu wa taala tersedipun paringi asrep ngantos mungkin 20 derajat ini. Nika satu kali kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang wajib kita syukuri. Selawat lan salam mugi katetepna dumateng suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, sahabat lan para pendherekipun ingkang sedya telu ngantos akhir zaman samangke. Bapak Ibu, wau sampun tadarus kula badhe lajengaken satunggaling ayat nggih kita waos sareng-sareng kang badhe kita aturaken wonten ing enjang nika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wala nabluwannakum fi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu rahimakumullah, enten sing boten gadah utang. Boten enten sing ngajeng. Alhamdulillah, luar biasa. Perlu dinaya dia. Kadangkala kita mengalami suatu fase. Oke sumbangan, oke wong loro, tanggane bayar, sedulure bayar sekolah sakniki kuliah. Kadangkala di tengah-tengah kebutuhan yang semakin banyak, kita terhimpit suatu situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Kadangkala pengen usaha malah kapusan, pengen derek modal kapusan. Ini betul. Dek kapan ini besar-besaran semut, gitu. Orang mengkong sembarangan sing kenyanyak semut. Kata dampaknya sampai sekarang bisnis apa nih kau emas, multi level marketing ini sangat mengganggu hidup kita. Sing pingin berusaha untuk tambahan penghasilan, tapi malah modalnya kantut, gajinya kantut, terus napa gitu tambah nyilih nang bank, gak ada SK, engko nganti pensiun urung lunas. Tapi nyuwun pangapunten nggih, atur kula mungkin menawi kirang merangani dumateng para jamaah. Ini satu masalah kehidupan kita. Di sisi lain, sing pun mapan sudah kecukupan, barangkali belum menghitung hartanya sehingga belum maksimal mengeluarkan zakat
Sehingga ketimpangan ini menjadi satu masalah yang besar bagi seorang muslim. Hingga ketika kita jumlahnya banyak, kemudian tidak saling membantu, menolong, peduli, ini jadi masalah yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, kadangkala kita bersama-sama di sebuah jamaah ngaji bareng, jamaah bareng, sholat jamaah bareng, kegiatan keagamaan sareng, tapi ketika teman kita, saudara kita punya masalah, kemudian kita tinggalkan. Kadang-kadang mengatakan, sehingga mereka tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Buka-buka aplikasi yang paling cepat pinjol, terus sehingga mereka semakin terpuruk. Mudah-mudahan orang ini tidak hadir di masjid ini. Ngaten nggih? Yang menyebabkan sebuah kemiskinan. Kemiskinan itu sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Kemutan Korun nggih. Tadinya miskin, ajeng nyuwun donga dhateng Nabi Musa supados dipun paringi rezeki, dipun paringi bondo. Akhirnya dikabul Nabi Musa mendoakan, dikabulkan oleh Allah, kemudian memiliki satu usaha, berkembang terus sampai punya banyak pelayan. Dalam Quran gemboh ya dipikul wong pitu ra kuat. Niku ming sanepan asline, saking kayanya. Kemudian didatangi lazismu. Kemudian dia tidak bersedia untuk mengeluarkan zakatnya. Akhirnya malah memfitnah Nabi Musa dengan membayar seorang wanita ngomong nek kowe iki berbuat dolim karo Nabi Musa. Setelah di depan orang banyak, wanita itu malah takut, gemetar, kemudian malah membuka aib korong itu. Akhirnya Nabi Musa ndonga karo Gusti Allah, kemudian di bawah kaki yang di tempat korun berdiri terbelah, sikile blesek nang lemah, baruli sampai ke dada, akhirnya ambles semuanya, seharta-hartanya semuanya hilang ditelan bumi. Mila nek duwe nemu bondo ning jero lemah, harta karun. Kaya tekan Karangmojo ya. Itu masalah. Tasik Malih Salabah zaman Rasulullah Muhammad Salabah itu yang rajin rajin jamaah, berjamaah langsung lewat Bali, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kok kowe urung ndonga, urung pikir kok wis Bali, lambene julan karo bojone. Setelah ketinggalan waktu sholat, nek awake dhewe ketinggalan karepmu ora karepmu. Tapi waktu seperti itu salah. Kemudian diparingi cempe Kanjeng Nabi, wedok, terus meteng terus. Nah cempe niku bayen apa mana berkembang banyak. Wau tewek salat isya ditinggalke, isya ning dhuwur asar. Akhirnya semakin banyak ternak
gur seminggu pisan sholatnya, gur nek hari Jumat. Terus berkembang terus, akhirnya gur setahun ini gur sesasi sing sholat tarawih. Akhirnya setahun yang pindu sholat Idul Fitri karo Idul Adha. Bar kuwi blas didatangi untuk bayar zakat, ora gelem juga. Gitu. Akhirnya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya sampai apa ya? Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu datengin. Kemudian dia sebenarnya punya kesadaran ingin bayar, tapi sebes-bes rada ditompo karo lazim. Saking dia sudah tidak melaksanakan syariat Islam. Ini contoh kemiskinan yang terjadi pada waktu itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan hari ini akan memberikan sedikit trik bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Baik bangkit karena betul-betul terhimpit oleh ekonomi, baik bangkit dari kesadaran di harta kita itu ada satu hak orang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk disisihkan, disalurkan sebagai zakat, infak, sedekah, wakaf melalui lazismu. Ngerti nggih? Itu dua permasalahan ini akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya saya akan menyampaikan biar tidak adem, biar tidak adem. Kalau mungkin matur, bagaimana kondisi dompet hari ini? Letak matur, bagaimana kondisi dompet hari ini? Baik. Terus bapak-bapak ngendika biar tipis, terus ibu nyaut yang penting berkah. Biar tipis bapak-bapak, ibu-ibu yang penting berkah. Insya Allah bangkit, sukses, Allahu Akbar. Benangan unjukannya pun telas. Nonton nggih? Latihan sih. Bagaimana kondisi dompet hari ini? Kagem gerakan benangan. Ya, bapak-bapak, bagaimana kondisi dompet hari ini? Biarpun tipis, yang penting berkah. Insya Allah bangkit, sukses, Allahu Akbar. Sebisa malih mau latihan. Bagaimana kondisi dompet hari ini? Biarpun tipis, insya Allah bangkit, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini doa, doa. Kepiye carane biar kita bangkit dari keterpurukan ekonomi? Napa Pak? Bekerja, napa malih? Berusaha, napa malih? Berdoa, harus ya. Ngerampok, ampun. Kunci pertama bersyukur. Leres? Bersyukur.
Dene pira-pira alhamdulillah. La ing sakartu azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya, nek kufur dilaknat. Coba bersyukur ditambah, kufur dilaknat. Susah malah. Bersyukur ditambah, kufur dilaknat. Bersyukur ki sing kaya apa to? Kados napa Bapak? Nerimo ing pandum, ora uman lho nek saiki. Bersyukur itu menerima rezeki yang diberikan Allah. Alah, panen kacang we gombong-gombong. Alhamdulillah isih panen, tanggane ora panen. Alhamdulillah jagunge panen, tanggane gur poso-poso. Mergane apa? Nalika nandur niate ben kenek-kenek nggo pakan. Sehingga ketika tidak ora awon niku nggih apa itu bersyukur. Bersyukur niku kata-kata mudah, tapi ketika kita menghadapi sesuatu niku kadang spontanitas awake dhewe iki angel karena melihat kenyataan. Seminggu aku 300. Kayak iki tekan ngendi? Apa-apa munda bapakmu ngerti ora? Rego lengo wis munda. Leres mboten? Apa-apa wis munda penghasilane gur ajeg wae. Sing pensiun nggih ngoten. Lah iki gajine ora munda ning apa-apa munda. Gur tekan ngendi? Sing P3K nggih ngoten. Maune guru honorer terus P3K. Wah. Bedake ganti saben sasi perawatan ngentekke anggaran sing luar biasa. Maka bersyukur, P3K bersyukur. Apa ya? Menaikkan gengsi hidup itu. Sajane nek gajine naik, kayak iki padha wingi wis kepenak. Nggih to? Gaji naik sedikit saja, pendapatan naik sedikit saja, awake dhewe wis ngerancang sampeyan wengi. Motor ganti, HP ganti. Apa meneh? Wis bosen nganggo apa motor ganti start bunder. Wah, akhirnya kredit macet. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, hal semacam ini harus kita hindari. Bersyukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niku zakat, infak atau sedekah, wakaf. Jangan sampai seumur hidup itu tidak melakukan 4 ini: zakat atau infak atau sedekah atau wakaf. Jangan sampai seumur hidup niku tidak melakukan 4 hal ini. Zakatnya pun dihitung dereng Bapak Ibu. Infaknya sudah dihitung dereng.
kenceleng sing ning omah wis diisi urut. Ketika mendapatkan gaji sudah dipotong 2,5% belum untuk disediakan zakat atau infak atau sedekah itu. Maka ketika rezeki yang kita terima baik banyak atau banyak banget, ini harus segera kita potong untuk ditunaikan infak atau zakat atau sedekah. Ayate alladzi na yunfikuna fis-sarai wadur, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kuwi nek anak pengen bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kenapa malah infak, zakat dan sedekah? Lah kuwi secara matematika kelong bandanya diri. Tapi dengan zakat itu Allah akan memberikan keberkahan. Bila cukup apa sugih? Cukup ora sugih, ning sugih ora cukup. Ngoten niku. Maka kita potong 2,5%. Jadi Islam itu kita sebagai seorang muslim tugasnya ini boten namung salat tok. Banyak ayat gandengane ning apa nggih? Di awal Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki kok nafkahke. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yaradu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan jiwa, harta jiwa. Banyak sekali yang memerintahkan supaya kita menafkahkan harta kita. Dan monggo kita tindakaken nek wingi gur asal nyemplung nang kota sakniki diitung tenan bondone awake ben resik. Gajine piro? Saking bapak pinten? Misalnya 4 juta, berarti 2,5%-nya berapa? Pinten? 6.700. Gitu. Niku sedikit apa sedikit banget? Gaji 5 juta berarti harus dinafkahkan 100.000 rupiah. Sedikit sekali, 2,5%-nya. Tetangga sebelah itu 10%. Begitu. Itu untuk kebangkitan ekonomi Islam. Lurus tengah kelompoknya suwe-suwe dadi ingin apa niku? Emsus pun pikantuk kabar dari Emsus sinten sing kertas Muhammadiyah Sapen Universal School. Jadi SD ini Sapen sing internasional di dekat UNY niku 6 lantai nangge lift apa itu lift. Jadi boten manual cah cilik-cilik ndur dhewe dienggo playground tempat bermain niku untuk pelayanan pendidikan Muhammadiyah. Nah ajeng nikulah menika monggo nglaju ya sebagainya ajeng kira isih nek peteng wis inden sampai 2032. Nah ya urung lahir wis didaftar ke sekolah. Ngoten niku. Itu kalau kita rajin atau betul-betul menghitung infak kita. Ampun ping waton. Keratonnya belum kayak tapi dihitung betul. 2,5%. Ketika dapat rezeki langsung potong. Untuk honor potong. Untuk apa nih? Ya rezeki ora kudu saka gaji.
paringan, hibah, warisan niku nggih rezeki. Panen niku rezeki. Hasil usaha saka ndok pitik rezeki. Dipotong 2,5% kemudian dinafkahkan di jalan Allah minimal 2,5%. Itu yang kedua. Satu napa mau bersyukur, dua berzakat, infak, sedekah. Yang ketiga niki ketika Imam Hasan Al-Basri itu didugeni piantun Bapak Ibu. Wis pirang-pirang puluh tahun, belasan tahun omah-omah niku dereng gadah putra. Sehingga datangi Imam Hasan Al-Basri kados pundi niki Ustaz. Kula pun belasan tahun dereng pikantuk ngomongan. Jawaban singkat, padat, jelas. Beristighfar. Dan piantun aku napa? Pergi. Datang lagi orang kedua. Kelaparan, miskin, orang duit, utangnya akeh. Kula mboten nyindir. Kemudian Hasan Al-Basri nyampaikan niki kula pun pinten-pinten dinten mengedok sego tok kangge uyah. Terus niki kula gadah utang kathah, gadah sambutan kathah. Kados pundi niki Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan supaya beristighfar. Orang ketika datang juga panene pagebluk, ora panen, udane arang-arang, boten saged menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Datang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Solusinya apa? Supaya beristighfar. 3 orang dengan permasalahan yang berbeda, kemudian murid-muridnya mendatangi Ustaz Imam Hasan Al-Basri. Kados pundi Ustaz? Ini 3 permasalahan yang berbeda, tapi solusinya sama. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini firman Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ngoten. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. Artinya wa yaj'al lakum anhar, yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bapak Ibu rahimakumullah, permasalahan yang berbeda, solusinya sama. Istighfar. Tetes kunci yang ketika kita terlepas dari kemiskinan, terlepas dari ekonomi yang melilit, kita beristighfar. Rasulullah mawon istighfarnya minimal 70 kali per hari. Sudah dijamin masuk surga. Manusia istimewa masih istighfar kepada Allah, memohon ampunan. Lagi awake dhewe sing jamin masuk surga sinten? Kita berarti kita juga harus memperbanyak istighfar.
istighfar. Kenapa jumlahnya harus banyak? Minimal ping 100, minimal 100 kali sehari semalam. Sebelum sholat, ba'da sholat, kinten-kinten enteng ya. 100 kali. 100 kali. Kenapa dalam jumlah yang banyak? Yang pertama awake dhewe mesti gadah dosa setiap hari. Leres betul. Yo mbuh pokoke mbuh sing rasan-rasan, wae lara rasan-rasan yo engko ngerti-ngerti iki kayak menggo ngono. Oh kayak iki. Wis umure tuwa urung duwe garwa sakene. Duite ramai itu kan. Oh, saya sudah arep nikah bahasa mesti kayak iki wis setahun urung duwe anak. Bahasa duwe anak. Gua lah duwe anak ndrintil anake saiki ora kabeh iki. Ora nenteng. Gitu, Bu. Betul nih. Maka istighfar minimal 100 kali setiap hari. Kemudian kenapa dalam jumlah yang banyak? Yang kedua, lafaz mana yang kita diampuni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala istighfar kita lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi hatinya iseneng dindi, pikirannya kemana-mana. Di sini astagfirullahaladzim, matanya malah melihat HP. Astagfirullahaladzim, karena nyekrol niku golek apa dagangan gitu. Kadang-kadang kita kurang fokus terhadap apa yang kita lafazkan. Padahal ini menentukan dikabulkan atau tidaknya oleh Allah terkait dengan kesungguhan kita. Jadi lisan, hati, pikiran kita harus menyatu ketika kita melafazkan astagfirullahaladzim. Niku, maka jumlahnya minimal 100 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu rahimakumullah. Wow, 1 bersyukur, 2 3 4 ini yo gampang sudah kita lakukan insya Allah, tapi perlu dikontrol, perlu dipuk-ipuk ngoten. Fa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keempat ini takwa, tawakal, kemudian takwa, tawakal, dan menghindari hal-hal yang haram. Takwa jelas. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Termasuk awal ngaji niku untuk kita laksanakan. Ampun namun dados ilmu saja. Tapi mari kita praktekkan, berusaha mempraktekkan sesuatu yang baik yang kita dapatkan dari majelis taklim itu. Mergane napa? Al-Qur'an itu petunjuk, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Nanti tersesat mergi napa teng hutan. Taruhlah kita tersesat di sebuah hutan. Hutan gung renek mo. Kemudian ada petunjuk arah keluar ke jalan raya. Terus enten anak panah arahnya ke sana. Jenengan meng maos tok apa terus mengikuti jalan itu? Otomatis maos terus mengikuti arah anak panah itu.
petunjuk bagi manusia. Kita waos, pun kita waos apa? Kita pahami maknanya, kita ikuti perintahnya. Ya bener, maca iki wis pahala. Gitu. Pahalanya dan luar biasa. Maka jangan hanya berhenti di bacaan itu, tapi bagaimana melaksanakan petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten niku. Aja gur mandek dadi petunjuk tok selesai. Tapi mari kita laksanakan firman-firman Allah yang ada di Quran itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melaksanakan surat niki At-Tolak niki ayat 2 dan 3 niki. Satu ayat itu luar biasa. Memiliki kekuatan luar biasa, sehingga kalau dibandingkan oleh Allah seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, itu perbandingannya satu orang akan mengalahkan 10 orang, begitu. Sehingga kekuatan Quran itu sebenarnya luar biasa, luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh betul-betul melaksanakannya atas dasar sebuah keyakinan, iso ngentuk lemah pirang-pirang, sing tadinya mungkin secara sendirian arep nduk lemahnya ora iso, kemudian kita berjamaah mengikuti petunjuk di Quran itu, akhirnya terwujud. Ngoten niku. Orang anti kaliren tidak sampai miskin. Mergane apa? Petunjuk itu sudah jelas di Quran. Gitu. Yo, uang itu bukan segala-galanya. Gitu. Tapi jangan sampai kita tidak punya uang. Mergane kufur nih uang. Nek orang duit entek-entek aneh. Napa? Jalan pintas. Gitu. Busing slot, busing judi online, dan lain sebagainya. Mungkin ada pekerjaan yang kudu menggantikan keimanannya. Itu. Kuwi nek wis kepepet ngoten niku. Mila dengan berpegang teguh kepada Quran, dengan petunjuk yang ada di Quran, petunjuk-petunjuk dari Allah ini, insyaallah sing niku wau insyaallah bangkit, sukses, Allahu Akbar, akan terwujud. Kata niku melaksanakan petunjuk yang ada di Quran. Kemudian bertawakal, pasrah. Jadi meyakini semua akan dikabulkan oleh Allah gitu. Semua akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kemudian menghindari sesuatu yang haram sedikit pun. Arep gur setetes. Coba teh ini. Tak tetesi baygon sinten sing wantun muncul. Gur setetes. Maka gur setitik apa? Barang-barang haram sekalipun sedikit tapi harus kita hindari. Harus kita hindari. Kepepete ana kecipratan sing awake dhewe ora weruh subhan mungkin nanti ada 2,5% itu kok kangge ngersi ibu dan dhewe. Napa melah ingkang kita dahar? Atos-atos niku. Ingkang kita dahar. Ini jadi darah, jadi daging, kemudian jadi perilaku untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Atos. Jangan sampai sedikit pun ada barang, ada makanan yang haram masuk ke keluarga kita.
sehingga menjadikan anak-anak kita itu menjadi generasi yang tidak paham Quran, diatur angel, nyeleleh, kebut-kebutan, yang keramat pendem itu, nek sore suruh sholat susah, maka cek makanan, kemudian mulai kita bersihkan barang-barang haram, barang-barang subhan, gulai sing kurang bener kita hindari. Insya Allah kita akan keluar dari keterpurukan ekonomi. Kata nggih? Yang keempat itu bertawakal, bertakwa, tawakal dan menghindari atau menolak yang haram. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kelima niki wau kan diatur ke Bapak Injil niku berusaha secara maksimal. Berusaha ora sah isin nggih to. Nek iso nganggo PIP apa dadak bayar nggih to? Nggih. Nek iso pengobatan gratis apa dadak bayar. Nek iso BPJS kenapa harus bayar kan gitu. Kalau selesai dengan sesuatu yang sederhana, apa kudu mewah? Ngapa kok omah kudu ditingkat? Nek bathi iku sedikit lemah cukup. Itu kan pengeluarannya luar biasa. Apa engko ke nek turu ke saben rong jam pindah ning lantai loro, lantai telu gitu. Kan enggak. Nek cukup nggo ngaji jilbabe apa gak tuku meneh. Tren kok Pak, HP ora nggawa HP. HP nek cek kena dinggo, apa kok kudu nganyarke? Sing dingenekke sapa to? Motor dhewe saka ngeduan. Kenapa harus begitu? Gitu loh. Ini sepele loh. Ada suami istri, suami pegawai, istri pegawai wis tersertifikasi. Tindak teng pesantren kula niku terjerat pinjol gara-gara hatiku damai, jiwaku sinyalnya pol tenan iki. Enggak harus kan motor ijik kena dinggo. Apa kudu nganyarke? Mal awake malah repot. Dadak bayar saben bulan, dadak langsung. Nggih ya. Basen sertifikasine ora metu tangisan. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita bangun kesederhanaan apa adanya. Ketika kita terpuruk, monggo kita bangkit kerja apa wae bisa. Yang penting halal. Ora kudu dadi pegawai. Ora Bapak Ibu. Profesi yang bagus itu yang seperti apa? Profesi yang bagus itu profesi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penake kok ngopo jabatan sepiro gelap gitu. Nek wayah pensiun ya wis selesai. Duit dadi pejabat wah ora sing ngapake. Tapi ketika pensiun selesai. Mila profesi apa saja silakan, nek iso silakan, nggak masalah. Tapi profesi yang terbaik adalah profesi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakan profesi yang tidak melupakan kesyukuran kita kepada Allah. Profesi apapun yang menjauhkan diri kita dari Allah orang apik. Apapun itu profesinya. Maka pemberian Allah ini kunci yang pertama tadi wajib kita syukuri. Dan mari kita jadikan profesi kita
apapun buh tani, buh buruh, buh apa wae, pun pensiunan, kita syukuri, kemudian kita jadikan profesi ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dunia luar biasa menggoda kita. Termasuk yang awal tadi saya sampaikan tentang bisnis online, kemudian multi level marketing, ada yang sampai 1 miliar, 1 miliar. Tapi luar biasa Allah membimbingnya. Diutang sampai lihat malah nekat rabi sisan sedulur. Sedulur Piantun Purworejo sekarang sudah menjadi ikut gerakan infak beras Yogyakarta yang termasuk memberikan sedekah di Thoriqul Mu'minin. Diutang sampai dia malah rabi sisa, terus memanfaatkan garasi rumah mertuanya untuk jualan baju. Kemudian berpikir lagi, kemudian buka salon karena istrinya bisa seperti itu. Dan sekarang model perawatan itu berkembang. Akhirnya ini seorang dokter padahal iso terpuruk kaya ngono. Ila yang menungso. Gitu. Karena manusia isih menungso. Sampai terpuruk, kemudian istrinya buka salon, kemudian si suami praktek di tempat yang terpencil. Di sana itu banyak ditemui gatal-gatal kulit ibu-ibu dan wanita-wanita itu. Akhirnya dia membuat suatu produk skincare yang tidak membuat gatal kulit ini. Berkembang akhirnya berkembang terus. Akhirnya kemudian perlahan-lahan utangnya dicicil selesai 1 miliar itu. Selesai, sekarang menjadi pengusaha dan mergonebian seperti itu perjalanannya. Sekarang mensedekahkan setiap bulan itu untuk penghafal Al-Quran, ikut gerakan infak beras seperti itu. Baik Ibu rahimahumullah, selanjutnya yang namanya gengsi kita turunkan. Nek diutang menengoknya ke aset, lo asetnya didol ora apa-apa, entek-entekan ora apa-apa, seorang go mati, gitu. Nek diutang ke disaur, monggo bareng-bareng nyaur, aku yang diutang masalah. Usahakan menghindari riba. Sing anak ini ya angel kecak. Gitu. Kemudian yang terakhir kuncinya adalah berdoa. Kesulitan apapun ketika kita memohon kepada Allah, insya Allah akan diijabah. Kenapa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza sita sahla. Apa nggih? Derek. Lagi ngajine kan pun dangu ta, Bu. Itu selipkan doa itu ada nanti silakan dicari di Google ya, di buku doa-doa itu ada doa kemudahan.
Artinya ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan itu jika Engkau menghendaki akan menjadi mudah. Allahumma nazzala ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza sita sahlan. Niku selipkan di doa setelah sholat. Insya Allah akan dimudahkan dalam segala urusan. Insya Allah. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau mengatakan atau kula saestu mewonten perkawis ingkang kirang meranani datang penggali Bapak Ibu saestu kula nyuwun ageng samudra pangapunten. Bagaimana kondisi dompet hari ini? Insya Allah bangkit, sukses, Allahu Akbar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kirim panggung Yumanten Ustaz Budi Santosa jazakallahu khairan katsiran. Jamaah bencana bagi tentang salah satu informasi Tuanten Bapak Haji Suminto dan Katur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Haji Suminto insya Allah kita sudah memasuki anak-anak kita masuk tahun pelajaran baru. Bapak amal kita masih ada informasi yang belum terpenuhi, mohon bantuan dan Bapak Ibu untuk bisa disebarluaskan. Jadi untuk SD Muhammadiyah dan SD Beranjang Sukoharjo, masih ada informasi yang dibutuhkan. Untuk itu kemungkinan masih ada tetangga kita yang belum masuk, mohon untuk bisa disampaikan informasi. Kalau misalnya di SD Bulan Hukum itu kan ada mobil untuk jemput anak sehingga tidak ada masalah, walaupun jauh tetap akan terpantau di setiap saat. Termasuk SMK aja hampir 200, namun masih ada kota yang masih diperlukan. Kemudian dua kalinya untuk klinik Muhammadiyah yang diamankan kepada kami pimpinan cabang ini sementara ini agak sepi, mohon bantuannya. Bodoh-bodoh berobat orang bayar dari dokter, orang yang rumah sakit ini tolong Bapak Ibu bisa disampaikan. Nanti kalau akan berobat bisa minta rekomendasi pada kami, bisa datang ke rumah saya atau depan pada pondok ataupun pimpinan nanti untuk bisa membawa rekomendasi gratis. Nanti kalau memang perlu dirujuk ke PKO Muhammadiyah Nyaman, tetap sudah disiapkan ambulan, jadi jangan khawatir. Jadi sekali lagi ya, kita maunya sehat. Namun misalnya ada warga kita yang menderita sakit bisa mengambil minta surat rekomendasi dibawa ke klinik kita Pak. Sementara dengan dokternya ada, dokter RSI, dokter PKO Muhammadiyah kan di situ. Kemudian untuk itu nanti mohon bantuannya agar ini bisa disebarluaskan. Ini gratis ini dokter ya, dokter perawat tapi ada dokternya dan juga akan tidak bayar. Kalau memang kalau sekarang di rumah sakit dan dengan harus BPJS sekarang banyak yang hangus sampai ribuan berapa kemudian yang sudah tidak berlaku, perlu diperbarui. Nah, untuk kita kan masih ada peluang untuk berobat tanpa biaya. Kemudian ketiga-kalinya kita sering melihat bahwa mungkin ada warga kita yang meninggal dunia masih menggunakan ambulan terbuka. Kan kita punya ambulan jenazah, untuk bisa dimanfaatkan. Dan yang dari apa yang resmi dari kapan pinjam di kita, masa kita ini tidak bisa memanfaatkan. Untuk itu misalnya warga kita ada yang meninggal maaf, kemudian butuh ambulan, silakan untuk menghubungi kami. Ambulan jenazah satu-satunya ambulan jenazah dari Karangbodo ini kan ambulan pasien. Ambulan pasien saja siang hari malam tanpa berhenti terus kita melayani masyarakat. Namun ambulan jenazah ini masih sepi, yang artinya belum tentu semuanya
aku yakin memang itu yang kita minta sekadarnya, tidak ada tarif, termasuk ambulan pasien pun juga tidak ada tarif besar-besaran baginya, sebenarnya bensinnya diisi tidak masalah. Yang Jogja 1 sudah cukup misalnya. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kerjasama yang sangat kami harapkan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sahabat sekalian, dumateng jamaah ingkang sampun pesan kalender hijrah global ingkang sampun serap wonten ing grup WA PAP wonten sak dibanding asal menika mangke saged kita layani wonten ing website menika. Jamaah yang saya bagi himpunlah wonten ing acara puasa uga sedaya kolaborasi